Yang di bawah, yang di TikTok, yang di YouTube mendengarkan hal diskusi ini saat saya membacakan narasi di dalam Bible. Saya kan baca loh ya, saya nggak menyimpulkan ya. Di saat saya membacakan, kalian mendengarkan itu, apakah kalian bergetar? Pengalaman saya, kalau saya mendengarkan Al-Quran dibacakan, Al-Quran diperdengarkan ke telinga saya, itu tuh hati itu bergetar gitu, rasanya adem gitu ya. Menyembah berhala lain, sampai timbullah bahasa yang seperti vulgar banget begitu, dikatakan bersundallah, pergi cari laki-laki yang inilah yang itulah, saking jengkelnya karena Nabi menggambarkan itu Tuhan seperti suami terhadap umatnya. Terus Jadi itu umat dianggap istrinya. Jadi kalau istrinya pergi bersundal, suami mana sih yang tidak? Mana ada suami di dunia ini kalau dia tahu istrinya pergi berzina dan laki-laki lain? Adakah suami yang tidak marah? Tidaknya burung terjebak. burung ini orang tangkap burung, bukan burung-burungan. Jadi terjebak. Laki-laki yang sudah Pak Jari terjebak. sih Bible-nya tulisannya gitu kan, aku kan mikirnya yang gimana gitu kan. Wajar lah, Gimana sih? Itu Wajar ya, kan manusiawi karangannya ya. Salomo. Itu karangan, maksudnya dia itu mengajar. Amsal kan Karangan pengajaran. Salomo. Oh jadi Bible ini ternyata buku karangan ya maksudnya ya? Bukan, tulisan bukan. Salomo itu kebanyakan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menyembah berhala. Contoh seperti dia pergi, sama halnya pada zaman sekarang, dia punya agama Yahudi, dia pergi berpindah agama, sudah berpindah agama, itu namanya kalau pergi menyembah berhala lain. Sampai timbullah bahasa yang seperti vulgar banget begitu, dikatakan bersundallah, pergi cari laki-laki yang inilah yang itulah, saking jengkelnya karena Nabi menggambarkan itu Tuhan seperti suami terhadap umatnya. Terus Jadi itu umat dianggap istrinya. Jadi kalau istrinya pergi bersundal, suami mana sih yang tidak? Mana ada suami di dunia ini kalau dia tahu istrinya pergi berzina dan laki-laki lain? Adakah suami yang tidak marah, tidak jengkel? Bahkan suami bisa membunuh
gara-gara istri pergi berzina. Seperti gambarannya itu Tuhan melihat umatnya itu seakan-akan meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan, pergi menyembah berhala lain. Menyembah. Loh, Pak Jari dimarahin, Rek. Pak Jari dimarahin. Ini Pak Jari lagi Yeskiel ini, dimarahin ini. Mic-nya ke-mute Pak Jari. Mic-nya ke-mute. Pecah piring di rumah Pak Jari. Pak Jari ke-mute mic-nya ke-mute. Oh, lagi dimarahin dia. Dimarahin. Kamu nih baca apa ini? Saya baca firman Tuhan. Kenapa kok ngomongin zakar? Ini lagi dibahas zakar. Zakar. Kancutnya pula dilihatkan. Ini memang kurang ajar nih Jerry. Sempaknya pula dilihatin. Pak Jerry. Gak aja Pak Jerry nih. Mic-nya ke-mute. Oi. Pak Jerry. Waduh, nggak kuat ya. Dia lagi dimarahin sama istrinya ini. Dimarahin ini. Pak Jari, mic-nya loh, Pak Jari, jangan gitulah. Di sini aku mulai mengerti nih, mulai mengerti keanehan lagi yang terjadi. Oh, disuruh diem aku disuruh gini, shh, katanya Rek, disuruh diem aku. Disuruh diem aku. Dia takut istri. Dia pasang muka serius. Ntar Natal ada yang mau diselesaikan dulu. Oh iya, pecah piring Pak Jari, pecah piring. Pecah piring Pak Jari. Pecah piring. Ntar ya. Iya. Oke ya. Ini Pak Jarinya lagi ada tiba-tiba ada piring terbang. Iya Pak Arunika. Pak Jari tiba-tiba ada piring terbang ya. Inilah ya, mungkin ada salah paham mungkin di sana ya. Nyonya Jerry jangan panas ya Nyonya Jerry ya. Nyonya Jerry peralatan piring-piringnya disimpan dulu ya. Langsung pucat si Jerry. Iya Pak Jerry langsung pucat. Pak Jerry ini lagi membahas Bible ya. Memang narasinya ini di dalam Bible yang dari tadi kami bicarakan. Ini memang mengandung makna-makna yang agak gimana ya, terlalu sensitif lah ya. Karena di dalamnya itu ada yang tertulis zakar ya kan. Auratnya kayak aurat keledai, zakarnya kayak zakar kuda. Nah ini Pak Jari nih kayaknya nggak tahu juga nih, mungkin istrinya salah paham kayaknya ya. Ini kenapa nih suaminya kok ngomongin itu ya sama perempuan. Gimana ya? Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Jari ya, nanti kalau ada teman Kristen lagi yang mau naik ya silakan. Buat Kristen yang mau naik silakan ya, minta permintaan ya. Ajukan permintaan ya yang mau naik ya. Si Jari pas on cam memar mukanya. Astagfirullahaladzim. Kita nunggu ya. Ini Pak Jari kalau memang diskusinya kan santun juga memang Pak Jari. Ya kita sabar ya, kita nunggu dulu ya. Sambil teman-teman Kristen mungkin ada yang nggak setuju dengan penjelasan Pak Jari atau mau menambahkan apa yang Pak Jari sampaikan tadi, silakan minta naik aja. Ajukan permintaan naik ya. Buat teman-teman yang lagi nonton ya di TikTok maupun di channel YouTube ya, jangan lupa ramaikan juga channel YouTube saya Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Ini lagi live ya. Ada juga sih channel satunya Salam Satu Ilah. Tapi sekarang lagi saya live kan di dua channel YouTube, Natalia Iriani dan Hijrah Khadijah. Buat yang lagi nonton di channel YouTube manapun, silakan jangan lupa pastikan sudah subscribe channel YouTube saya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi biar Anda tetap mengikuti apa yang saya lakukan ya di dunia YouTube, tidak ketinggalan ya untuk updatean yang terbarunya. Dan yang buat melive-kan jangan khawatir, silakan melive-kan, saya bebaskan ya. Yang mau re-upload, mau live-kan, ngambil video dari channel YouTube saya, silakan, semuanya free, bebas, saya tidak minta kontribusi apapun. Insya Allah apa yang kita lakukan sama-sama membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan, kita mendapatkan amal jariahnya sama-sama. Makasih banyak ya buat yang sudah selalu mensupport. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik ya. Amsal 23:27 itu gimana artinya Mbak Natali? Oh, Amsal 23:27 ya. Ini juga kayaknya proyek besar ini. Kita tanyakan nanti ya. Kita tanyakan ya Kakak King ya. Amsal 23:27 ya. Amsal 23:27. Mungkin buat pendeta-pendeta yang lagi nganggur, sekarang kan hari Selasa kan? Hari Selasa pagi kayaknya belum ada jadwal ya ke gereja ya.
Silakan bisa naik ya, naik minta permintaan. Silakan yang buat Kristen-Kristen yang mungkin yang takut, nggak berani menjawab, nggak berani membantah, bisa di share. Ini ada di pojok bawah ya, bisa di share. Di share, kirim linknya ini ke pendeta Anda, ke guru sekolah minggu Anda, ke misionaris kesayangan Anda, bahkan debater Kristen kesayangan Anda. Silakan. Tapi kalaupun memang semuanya juga lagi sibuk, kelas jemaat, kelas pesendal pun saya terima naik ke sini, asalkan on cam. Ya, pesendal bakti, pesendal rohani bisa naik juga ya ke sini ya, on cam ya, on cam. Saya sambil menunggu ya, ini tadi ada pertanyaan, kita sambil menunggu Pak Jerry juga biar bisa standby lagi monitor kan. Di Amsal 23:27 ini juga ada sesuatu yang menceritakan seperti ini ya. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Apa ini maksudnya? Saya nanya ya, apa ini maksudnya? Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Apa ini? Saya tanya ya. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah yang paham, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kepenuhan Roh Kudus bisa naik, ajukan permintaan, bisa menjelaskan di sini dengan baik dan benar. Pastinya penjelasannya pun diilhami Roh Kudus ya. Jadi kok tiba-tiba ada sesama yang katanya anak-anak Tuhan, terus tiba-tiba merasa nggak gitu maksudnya ya. Ini Roh Kudus kalian gimana nih dalam menjelaskan? Silakan naik aja. Silakan naik, ajukan permintaan ya. Perempuan jalang, lubang dalam. Ini lubang apa? Perempuan asing, sumur yang sempit. Apa ini maksudnya? Bingung juga saya, bingung ya. Bingung juga. Tapi kalau baca ini dari tadi yang di bawah gimana nih? Yang di bawah, yang di TikTok, yang di YouTube mendengarkan hal diskusi ini saat saya membacakan narasi di dalam Bible. Saya kan baca loh ya. Saya nggak menyimpulkan ya. Di saat saya membacakan, kalian mendengarkan itu, apakah kalian bergetar? Pengalaman saya kalau saya mendengarkan Al-Quran dibacakan, Al-Quran diperdengarkan ke telinga saya, itu tuh hati itu bergetar gitu, rasanya adem gitu ya. Rasanya tuh kayak gitulah, apalagi kalau bacaannya tuh semakin merdu, semakin enak didengar, itu kayak semakin merasa ya Allah gitu, kayak bergetar gitu hati itu ya. Iman nih langsung semakin bertambah gitu ya, insya Allah seperti itu ya. Tapi kalau yang tadi saya bacakan gimana nih responnya ini, gimana ini reaksi kalian, gimana ini buat yang nonton? Gimana? Mungkin buat yang Kristen-Kristen aja ya, silakan komentar ya. Tadi begitu Bible Anda saya bacakan, di sini kan saya diskusi dengan Pak Jerry yang Kristen. Apa yang Anda rasakan? Apakah ada getaran-getaran di hati atau bergetar di mana? Saya nanya. Ganti otot lain, otot Jerry modal congor. Iya, ini saya masih nyari juga ini, masih nyari. Reaksinya bergoyang katanya. Apa yang bergoyang? Apa yang bergoyang kakak? Apa yang bergoyang? Ya, iya buat yang di YouTube, yang di TikTok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung ya, mohon maaf saya nggak menjawab salamnya satu-satu ya, karena lagi sambil diskusi juga ya kan, sambil ngobrol juga. Hah? Apa ini? Apa ranjang bergoyang? Kitab sucinya kok apa? Kitab suci isinya zakar kuda. Tadi memang ada di Yeskiel ya tadi ya. Yeskiel 23:20 tadi ya. Iya, ini buat yang Kristen naik dong. Buat pesendal pun enggak apa-apa lah. Masa pagi-pagi kalian sudah bersendal kan juga gimana gitu kan. Naik dulu lah, minta permintaan. Mungkin pendeta-pendetanya lagi sibuk, kelas jemaat silakan naik, pesendal pun enggak apa-apa lah naik. On cam ya kalau naik ya. Ini Jack siapa ini? Coba saya naikkan dulu ya. Dia minta naik nih. Waduh, menunggu tamu untuk bergabung. Di mana dia? Dinaikin kok nggak naik-naik? Oten doa Amsal adalah doa sebelum tidur. Waduh, kita tanya Pak Jerry nanti. Dia kalau sebelum tidur bacaan apa ini yang dia lakukan ya?
Kalau kita kan bacaan-bacaan doa sebelum tidur ada, ya kan? Doa tidur. Biasanya ditambahi ayat kursi dulu di awal, ya kan? Atau mungkin ditambahi dengan surat Al-Mulk di awal, gitu kan? Biasanya kan gitu tuh. Tapi kalaupun kita mau tidur ya, gini ya, kalau kita mau tidur yang Islam-Islam ya, yang Muslim-Muslim ya, kita mau tidur begitu kita disunahkan untuk membaca surah Al-Mulk, kita dianjurkan membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai selesai lah ya. Ini kan kita baca itu ada loh hal yang sangat positif yang kita ambil kan. Di situ ada peringatan-peringatan, di situ ada hal-hal yang mengingatkan kita kehidupan kita setelah meninggal. Jadi masih nyambung gitu loh. Bacaan ini kita baca sebelum tidur, ya kan? Tidur, sedangkan kita tidur aja kan belum tentu kita bangun lagi besok pagi. Kita belum tentu dibangunkan lagi. Bisa aja itu adalah tidur kita yang selamanya, kita nggak tahu. Jadi masih nyambung gitu loh. Kita diperingatkan tentang kehidupan nanti di akhirat seperti apa, kehidupan nanti setelah kematian itu seperti apa adanya, tentang neraka gitu kan. Jadi memang hal-hal itu tuh membuat iman kita semakin bertambah, ketakutan kita akan apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan, apa yang Allah larang ya udah kita harus berusaha taat. Kita nggak mau kayak gitu kan, kita nggak mau dengan hal-hal yang Allah larang itu, ya udah kita tinggalkan kan, seperti karena kita takut. Sudah mau jalan Natal, Pak Jerry kabur, Pak Jerry mau kabur, belum selesai loh Pak Jerry. Ya apa lagi Pak Jerry? On cam dulu Pak Jerry. Mungkin closing step, kepencet tutup. Dibuka lagi kameranya, sorry. Nah, gimana Pak Jerry? Aman, situasi terkendali, aman? Apa tadi lubang, saya dengar ada lubang sempit, lubang dalam. Iya, oke baik Pak Jerry, langsung aja ya di Amsal 23:27 Pak Jerry. Di situ ada, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Oh, ini apa maksudnya Pak Jerry? Ini ada apa ini? Perempuan jalang lubang dalam, perempuan asing sumur sempit. Apa maksudnya? Ini kok yo iso ya penulis Bible ini diilhami Roh Kudus, kok pemilihan katanya kok membuat saya memikirkan para lobang jadinya, kan lobang yang ditulis. Maksudnya janganlah sebagai pemuda, janganlah bergaul dengan perempuan jalang. Maksudnya kayak perempuan pelacur lah zamannya. Karena kalau Jangan sudah katanya masuk di dunia, kalau dunia begitu kita sudah masuk, kita sudah terperangkap, sudah susah mau keluar, maksudnya itu loh. Kalau udah terperangkap susah mau keluar, jadi maksudnya Iya, sempit ini maksudnya udah mau masuk bagaimana? sempit, terus lubangnya dalam, mau keluar sulit, itu maksudnya Pak Jerry. Lama lu, aduh. Gimana Terperangkap maksudnya lah, Pak Jerry? Kayak burung yang terperangkap di pancing, burung. masuk, terperangkap tidak bisa dijebak, kayak terjebak Burung gitu. katanya, Rek. Akhirnya Burung terjebak. burung ini orang tangkap burung, bukan burung-burungan. Jadi terjebak. Laki-laki yang sudah Pak terjebak. Jerry sih Bible-nya tulisannya gitu kan, aku kan mikirnya yang gimana gitu kan. Wajar lah, Gimana sih? lah. Wajar Itu ya, kan Amsal manusiawi karangannya ya. Salomo. Itu karangan, maksudnya dia itu mengajar. Amsal kan Karangan pengajaran. Salomo. Oh jadi Bible ini ternyata buku karangan ya, maksudnya ya? Bukan, tulisan bukan. Salomo itu kebanyakan, tulisan Salomo itu Amsal. Oh, tapi kan tetap tervalidasi tadi sama Tuhan katanya kan gitu tadi Pak Jerry. Iya betul. Betul Tidak sekali. Iya. Tidak salah. Oke baik. Tidak Kalau salah. tidak salah dan tervalidasi, dan tadi di situ janganlah ke perempuan yang suka bersendal, melacur gitu ya. Tapi kenapa iya. di lain penulis lagi itu malah mengatakan, Tuhan itu berfirman, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Kue kismis, ini apapun kue Jadi kismis dia hubungannya sama digambarkan bersendal. begitu, sekalipun dia sudah jauh pergi tersesat ini bangsa, Tuhan tetap mengasihinya. Sekalipun kau pergi cari perempuan-perempuan sundal atau kau pergi bersinalah jauh-jauh, Tuhan tetap mengasihi. Maksudnya Tuhan tetap minta dia mengasihi. berbalik, bertobat. Kalau dia bertobat,
Sebentar. Di mana di situ Tuhan mengatakan berbaliklah, bertobatlah gitu di mana? Sedangkan di situ Ya kan kalimat nanti perintah. ada. Ya Bentar, ada bentar. ujungnya nanti. Kalimat perintahnya ada gini. ujungnya. Pergilah. Pergilah. Ya, kalimat perintahnya pergilah lagi. Pergilah kemana coba? Cintailah Itu kan- perempuan yang suka berzina, Ya, yang suka ya. bersandal, kan itu perintahnya. Kenapa harus suka sama orang yang suka bersundal gitu? Ya maksudnya kan dia gambarkan sekalipun kau pergi jauh berzina. Nggak gitu bunyinya loh. Hosea 31. Hosea 31 di situ berfirmanlah Ya makanya Tuhan kepadaku. kalau baca juga perikopnya dong. Jadi kita Oke. bisa ini. Perikop. Saya bacakan perikopnya. Tadi dari Amsal pindah ke Diterima Yesaya. kembali. Yesaya, Ini saya baca, dari ini saya Yesaya. baca, ini saya baca. Saya baca penuh hikmat Pak Jerry, sebentar ya. Aduh. Hosea 3 ya, ini perikopnya, konteks perikopnya itu diterima kembali. Nah itu kan Tetapi diterima kembali maksudnya kan. dianggap sepi. Sekalipun Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Ini kok kayak orang lagi kesepian apa gimana ini maksudnya? maksudnya jemaatnya, umatnya itu diajak berbalik supaya bertobat. Coba saya baca dulu, jangan dipotong dulu ya Pak Jerry ya. Ya, Di sini baca kan satu perikop ya. Baca satu perikop. Ya Pak Jerry lah baca satu perikop. Supaya bisa mengerti jalan ceritanya. Oh, Kalau saya mengerti cuma jalan satu- ceritanya. Iya, kalau cuma Sebentar, satu ayat dia makanya oke bagaimana? kalau satu perikop tapi tolong dijelaskan per ayat. Jadi jangan langsung semuanya per ayat dijelaskan, Sama nanti kalau nyambung kita lagi nggak nonton masalah. film James Bond, di bioskop, kita James cuma Bond pula fokus di ranjangnya saja. James Bond tidur dengan perempuan. Saya nggak nonton itu. Emang ada ya cerita di ranjang difokus, ya? iya. Sama dengan kita dengan Sama kayak ayat Bible Anda sepotong. ya? Tunggu, sama dengan kalau kita nonton film James Bond, di sepotong saja sekuil ceritanya tentang James Bond di ranjang. Nah itu yang kita fokus, itu sama, itu satu ayat doang kita ambil, tidak keseluruhan. Kita tidak mengerti apa ceritanya ini James Bond. Oh, gitu. Karena kita cuma mengambil secuil cerita Mengambil tentang secuil. di dalam kamar Oke. doang. Oh, Kalau cuma di iya, dalam iya, kamar iya, doang iya. kita tonton, kita lihat filmnya cuma James Bond di dalam kamar doang dan perempuan, sudah itu kita stop, tidak nonton yang lain, tidak bisa Nggak kita mau. mengerti Iya. ceritanya. Ini kan dari pertama Pak. Makanya saya baca kan dari pertama. Kok langsung diberhentiin? Ini aja saya baca ayat pertamanya loh. Ya, yang saya baca ini baru ayat pertamanya. Hosea 3:1 ya. Jadi masih di nomor 1. Oke, dengan judul perikop, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Nah, kalau di yang pertama ini, nanti kalau mau lanjut gak apa-apa, silakan yang kedua. Ini di pertama ini kan dari ayat pertama dulu ya kan. Jadi di nomor 1 ini dituliskan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Kok Tuhan menyuruh mencintai perempuan yang suka bersendal dan berzina? Sedangkan tadi bersendal-persendalan kalau di dalam Yeskiel kan dikatakan itu orang-orang yang menyembah berhala, kan begitu. Ini maksudnya apakah persendalan yang sama atau persendalan yang berbeda lagi? Mic-nya ditutup. Kalau persendalannya sama, masa Tuhan sih nyuruh orang nyembah berhala? Iya. Kalau persendalan arti sebenarnya kok gitu? Gimana? Persundalan bisa sama, tetapi ceritanya bisa berbeda. Di dalam ceritanya bisa berbeda, bahwa satu ditegur, satu kena murka, satu kasihnya Tuhan abadi, diperlihatkan kasih abadi Tuhan, sekalipun dia sudah berbuat dosa, Tuhan masih mau memanggil, kembalilah, bertobat. Saya Di masih tetap ayat mengasihimu. keberapa disuruh kembalilah bertobat? Itu itu ayat 1 tadi dia bilang. Ayat satunya disuruh pergi cintailah perempuan sendal. Sebentar nih kayaknya aku Terus balik kamera sebentar. dikasih gambaran kan. Sebentar, Dikasih tapi aku balik gambaran kameranya bagaimana sebentar ya, seperti- soalnya nggak bisa ke data lama-lama, takut kena peringatan. Ini, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Ini, terus perginya kemana ini? Terus bagaikan terus Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Nah, tapi ini yang disuruhnya perginya kemana?
Iya, ini kan bahasanya Nabi kan umatnya tidak ini gambarkan, dia digambarkan kisahnya ini. Saya tanya nih, Tuhan. saya tanya, ini berarti yang dimaksud apa benar-benar disuruh pergi ke perempuan yang bersendal ini artinya bersendal beneran, atau arti bersendalnya ini penyembahan berhala? Tidak, nah, bukan ini itu penyembahan berhala, bukan diarti disuruh bersundal pergi melacur, bukan. Iya, saya tanya, ini yang di sini, yang di Hosea 3:1, ini dimaksud itu pergilah ini kepada perempuan yang suka bersendal atau kepada perempuan yang kepada orang-orang yang suka berzina, karena tadi kan katanya bersendalan itu yang bukan berzina apa, menyembah ilah lain, berhala kan gitu. Ini yang dimaksud ini perempuan bersendal dalam makna sebenarnya atau makna metafora? Metafora, semua. Baik. Metafora. Kalau metafora, yang dimaksud perempuan sendal di sini, perempuan yang suka berzina di sini, arti sebenarnya apa kalau itu metafora? Di luar bangsa Israel. Maksudnya? Kan dia tadi seperti, ada kan tadi lanjutannya seperti. Iya, di situ seperti. Mengasihi istri itu artinya ditulis di situ, artinya itu Tuhan. Seperti seperti Tuhan mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Berpaling. Kalau berpaling kepada ilah lain berarti kan mereka menyembah berhala ya, menyembah ilah lain. Baik. Tetapi Berarti di sini Berarti di sini penjelasan pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, berarti di sini Tuhan mengatakan, memerintahkan pergilah cintailah orang yang suka menyembah berhala, begitu? Artinya Tuhan itu cintanya kuat, maksudnya kau pergi pun ke tempat-tempat jauh, ke tempat berhala, tetapi cintanya Tuhan mengasihi umatnya tetap. Jadi dia tetap menunggu umatnya untuk kembali supaya umat itu bertobat, gitu loh. Dia tidak di situ. Jadi sebelum Tuhan menghukum, kau kembali cepat, gitu loh. Itu kisahnya sebenarnya. Sebelum dihukum. Bukan. Jadi itu semua metafora tentang Israel, yang menyembah berhala. Iya, kan banyak di perjanjian lama gitu. Oke, di sini saya ambil penjelasan ya. Oke, baik. Di sini saya ingatkan lagi ya. Jadi kita sebagai muslim di sini kita hargai. Kalau Pak Jari mengatakan persendalan yang tadi di dalam Hosea itu kan metafora, artinya bukan bersendal tetapi menyembah berhala. Oke, bersendal di dalam Hosea artinya bukan berzina tetapi menyembah berhala. Kita kunci di situ ya. Oke, tapi kita mundur dulu nih ke Hosea 1:2. Di Hosea 1:2 pun Tuhan mengatakan, ketika Tuhan berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Baik ya, tadi saya mendapat narasi dari Pak Jerry, katanya di dalam Hosea ini mengenai persendalan itu berarti penyembahan berhala. Maka di saat tertulis di Hosea 1:2 Tuhan mengatakan pergilah kawinilah seorang perempuan sendal, maka di situ Tuhan mengatakan dengan arti pergilah kawinilah seorang yang suka menyembah berhala, begitu. Pergilah kawinilah seorang yang suka menyembah berhala dan peranakanlah anak-anak yang suka menyembah berhala, karena negeri ini berhala dengan hebat, gitu. Iya. Ngeri kali. Tuhan malah nyuruh menyembah berhala. Agak lain memang. Ya. Jadi ternyata begitu ya Pak Jerry ya. Macet Pak Jerry. Natalia, jangan baca cuma satu pasal satu ayat. Kalau bisa itu seluruh kitab dari Hosea dibaca dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Sampai dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Artinya kan konteksnya, ceritanya apa, tentang siapa, di mana kisahnya, tahun berapa kisahnya, kepada siapa Tuhan ini berfirman, kan kita bisa tahu. Sama saya katakan, kalau kita nonton film James Bond, cuma sepotong yang kita nonton, gambaran
kita dikasih film, tapi yang kita nonton cuma yang itunya aja. Tidak ngerti karena cuma di satu secuil doang, itu cuma berapa detik. Aku nggak masalah kita sih Pak ambil Jerry. di situ, Gini, kita gini. nggak ngerti satu film. Memang kita Makanya kalau mau mengerti memang baca Hosea, biasakan dibaca itu. Kita selalu mau mengambil ayat pasal, tapi kita tidak mengambil satu buku. Kenapa ini Hosea dipanggil? Apa sebabnya Hosea dipanggil? Kenapa dia menjadi nabi? Kepada siapa dia diutus? Perkara apa sih Tuhan mengutus Hosea? Teguran apa untuk Israel? Apa yang diperbuat Israel sampai ditegur dengan Hosea? Sampai Hosea pun dikasih suruh untuk pergi bersundal. Begitu kerasnya itu, ngeri banget. Ngeri banget. Ternyata bersundalnya di situ katanya menyembah berhala. Masa nabi disuruh nyembah berhala? Makanya kan, supaya kan gimana sih? kita kan berarti kan Natalia sudah pakai otak. Kenapa bisa gitu? Makanya suruh baca keseluruhan. Saya baca keseluruhan memang. Sudah saya baca Pak Jerry. Justru saya ketemu lagi Pak Jerry. Tidak juga ngerti. Enggak, gini. Saya semakin mengerti kalau ini kok semakin mengerikan gitu. Semakin saya yakin di sini saya tidak bisa mengimani Bible sebagai kitab suci. Buat saya pribadi ya. Maksudnya buat saya pribadi ya. Kalau buat yang lain silakan kan. Kita kan bisa memilih mana yang menurut kita cocok dengan kita kan begitu. Nah, tapi kalau di sini Hosea sendiri penjelasan dari Pak Jerry, Hosea itu kalau menjelaskan persendalan itu artinya menyembah berhala. Oke. Kalau di situ. Tapi Tuhan sendiri berarti cintailah, kawinilah kan gitu. Kawinilah seorang perempuan yang suka berzina, bersendal kan gitu. Tuhan masa nyuruh orang menyembah berhala? Apalagi Hosea nabi, masa nabi disuruh mencintai orang yang suka menyembah berhala, disuruh peranakan anak-anak yang menyembah berhala? Kan ngeri juga gitu loh. Pecah piring lagi Pak Jerry. Pak Jerry pecah piring lagi, Rek. Kacamatanya bongkar pasang Pak Jerry ya, kadang pakai kadang enggak. Pak Jerry ini memang agak lain memang ya. Emang lain kok sebelah. Iya. Makanya jadi dia tuh mau maju mau mundur itu dia bingung sendiri gitu kan. Di saat dia mengatakan di dalam Hosea itu bersendal di situ, persendalan di situ, berzina di situ, bukan arti kata yang sebenarnya, tetapi itu metafora. Jadi bukan Lanjut dulu ya. Soalnya saya mau jalan dengan istri ini. Dari tadi saya sudah janji mau jalan, belum jalan-jalan. Udah ngamuk. Mau jalan. Oke Pak Jerry. Nanti kita lanjut ya. Makasih ya Natalia. Makasih banyak Pak Jerry ya. Iya, makasih banyak ya. Ya Pak Jerry, cintai istrinya ya. Masuk cintai pesendal. Ya. Oke, makasih Pak Jerry. Oke, buat Pak Jerry ya, tadi saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sekali ya. Pak Jerry kabur, iya Pak Jerry-nya kabur, nggak apa-apa lah ya, kita maklumi Pak Jerry-nya kan lagi ada urusan, dia mau pergi dengan istrinya kan. Nggak apa-apa lah, makasih banyak ya buat Kristen-Kristen yang mau naik, saya sangat apresiasi ya, mau penjelasannya seperti apapun saya sangat menghargai, karena gimana pun juga itu kan iman mereka, ini juga Bible-nya Bible mereka, silakan mereka menjelaskan, silakan mereka yang menafsirkan, bukan saya. Nah, gak ada mainan lagi, ini jarinya pergi. Iya, lagi belum ada mainan ini ya. Oke, buat yang Kristen-Kristen dulu ya, yang Muslim-Muslim jangan naik dulu ya. Ini di bawah ada madam ya, madam tunggu ya, madam. Sebentar ya madam, saya mau naikkan yang Kristen-Kristen dulu, jadi biar kesannya nggak keroyokan, jadi biar satu-satu dulu. Nanti kalau saya sudah puas, saya sudah kenyang, silakan naikkan saudara-saudara saya yang Muslim ya. Tunggu saya sudah puas dulu ya, tunggu saya sudah kenyang, saya naikin yang lainnya ya. Tetap ya yang di YouTube ya, jangan lupa pastikan sudah like, subscribe dan juga di share ya, di share ke sosial media kalian ya. Terus buat yang di TikTok jangan lupa di tap ya, di tap, di share, di posting ulang ya. Makasih banyaknya yang sudah ikut meramaikan room-room yang membentengi umat Muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Terima kasih banyak. Di sini saya masih menunggu ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik. Buat yang nggak ngerti, takut menjelaskan, silakan di share ke WA pendetanya, ke TikTok pendetanya, di DM, suruh naik ya, jelaskan. Bible suci, ini pertanyaan ya, pertanyaan ini. Pertanyaannya kan,
Dan kalian pun bebas, silakan menjelaskan, itu iman kalian ya. Silakan. Tapi kalaupun pendeta-pendeta keberatan, lagi sibuk atau malu ya, takut menjawab, takut keliru ya kan, nggak apa-apa. Penyanyi-penyanyi gereja juga boleh naik, boleh. Kalaupun penyanyi gereja nggak berani, mungkin penatua-penatua gereja boleh, silakan naik. Atau mungkin kelas pesendal pun nggak apa-apa, saya layani. Karena di dalam Bible Anda kan juga tertulis ya kan, cintailah seorang yang suka bersendal, kawinilah seorang pesendal, dan peranakanlah anak-anak yang suka bersendal ya kan. Ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau memang pun ada yang levelnya pesendal, nggak apa-apa, silakan naik ya, silakan naik, ajukan permintaan, boleh. Dancer gereja gimana Mbak? Boleh naik? Boleh. Dancer gereja yang biasanya nari-nari ya, yang biasanya nari-nari diputar-putar ya kan? Apanya diputar? Ya, silakan naik, ajukan permintaan ya. Boleh. Karena memang masih banyak sekali misteri-misteri ilahi. Misteri ilahi. Misteri di dalam Bible ya, itu banyak sekali gitu loh. Sampai sekarang kalau orang-orang Kristen menuduh, ada beberapa ya, nggak semua ya. Kalau ada orang-orang yang Kristen yang menuduh kamu mualaf, kamu dari Kristen masuk Islam itu karena nggak paham Bible. Iya nggak apa-apa, pahami saya. Silakan naik, kalian yang paham naik. Kalau dibilang pantaslah kau mualaf, kau baca Bible tidak dengan Roh Kudus, silakan naik. Ya silakan naik, kalian yang diurapi Roh Kudus silakan naik, ajukan permintaan. Ya kan, silakan. Jangan malu-malu. Kayak si misionaris Oten Yuli. Oh, ada ya, ada. Ada di bawah nggak dia? Ada di bawah nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Aku gimana ini? Kenapa Oten sekarang semakin lama semakin langka ya? Apakah karena au-au? Nama YouTube-nya Mbak, nama YouTube saya Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Ini lagi live sekarang di dua channel YouTube saya, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Ya, lagi live. Silakan diramaikan ya. Silakan diramaikan, yang belum subscribe pastikan udah subscribe. Pastikan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku live, setiap aku mengupload atau adalah aktivitas-aktivitas di YouTube yang terbaru ya, supaya kalian gak ketinggalan. Ada juga channel YouTubeku yang masih sangat minimalis, namanya Salam Satu Ilah. Itu di handle suamiku ya, bukan suami orang. Di handle suami sendiri, namanya channel Salam Satu Ilah ya. Teman-teman ramaikan juga, karena di situ ada video yang seru-seru juga ya. Itu mengupas tentang oknum-oknum. Jadi nggak cuma oknum di Kristen, tapi oknum di Islam. Oknum di Islam itu pun juga ada ya, diulas di situ ya. Jadi lebih apa ya, ya Islam itu memang adil ya kan, apa yang salah ya kita bilang salah, apa yang benar kita bilang benar begitu. Jadi nggak cuma oknum-oknum yang di Kristen, tapi oknum di Islam pun yang memang harus kita luruskan juga ada di situ ya, kita reaction di situ. Nah, Agatul sekarang jarang live. Oh, jarang live ya Agatul agak gimana ya, bukan agatal ya, agak gimana gitu ya, agatal ya, agak apa, masa agak gatal. Masa agak gatal? Enggak lah. Oke ya, yang buat yang saudara-saudaraku yang di TikTok, jangan lupa di tap-tap ya, di tap-tap sebanyak-banyaknya ya. Sebentar, aku sambil cuplik dulu ya. Di YouTube ya, maklum ya, ini lagi ngehandle sendiri. Jadi ini ku potong dulu ya. Yang di YouTube ya. Yang di YouTube Natalia Iriani, ayo dong, mana nih like-nya masih kurang ini, like-nya mana? Ayo yang mau naik. Yang mau naik ayo ajukan permintaan. Di sini saya nunggu. Ya. Saya menunggu ya. Ayo, ini kenapa nggak ada yang berani naik loh? Naiklah.
Ayo, ada. Amin kesuciannya. Al-Quran itu suci. Robin naik dong. Ya, silakan naik, ajukan permintaan. Jangan takut, saya ini ramah lingkungan loh. Jambak-jambakin gimana caranya? Mereka nggak kelihatan. Biasanya kan kelihatan ya, ada yang nggak kelihatan juga gitu loh. Yang typing ini mana yang kelihatan? Yang kepanasan ini mana? Nggak kelihatan di sini. Ayo, yang mau naik silakan minta permintaan. Naik ya, ajukan permintaan ya. Jadi kalau nggak mampu diskusi tema Bible suci boleh, mau tema apa boleh silakan. Kenapa sih Natali ini udah mualaf masih aja bahas Bible ya? Semisal ya ada yang seperti itu kan sering juga ya nanyain gitu ya. Ya justru itu untuk membuktikan kemualafan saya ini, apakah saya dulu benar dari Kristen atau tidak. Ya memang sih Bible bisa dibaca sama semua orang ya, bisa baca mau dia dulu Kristen atau mau dia Islam dari lahir, bisa. Kan orang-orang kan bilang tuh mualaf yang pergi meninggalkan Kristen itu katanya nggak paham Bible. Kita buktikan di sini. Bener nggak sih mualaf itu nggak paham Bible? Bener nggak sih? Ya kan? Bible ini suci, dalam tema kali ini seperti itu. Bener nggak Bible ini suci? Karena kalau memang bisa terjamin kesuciannya bagi orang-orang yang mau itu tetap kitab suci, pasti dipegang terus dong, kan gitu. Bagi orang-orangnya ya, bukan bagi agamanya ya. Nah, kalau saya kan ada alasan-alasannya, kenapa kok kayak gini, saya sendiri nggak mau gitu. Jadi dibuktikan aja, kalaupun ada murtadin nggak apa-apa, murtadin naik aja. Jadi kalau murtadin ada yang bilang Al-Quran itu begini-begini, ya udah kita buktiin aja. Kalau ada yang menuduh Al-Quran nggak suci, silakan kita buktikan. Ya, jadi memang semua itu kalau kita bernarasi kita buktikan ya. Pembela Bible sekarang sudah mulai takut naik, malu dia. Robin naik, coba Robin naik, ajukan permintaan ya. Jangan takutlah di bawah, jangan takut ya, jangan takut. Naik aja. Kenapa ya pada malu-malu ya? Kan katanya ajaran kasih, katanya kasihnya itu sempurna. Ada loh di Kristen itu kasih yang sempurna ya. Tapi kenapa kalian takut? Di Bible aja kalau orang punya kasihnya sempurna itu nggak takut loh. Kenapa masih takut? Kasih angan-angan slogan. Bukan takut, cuma malu aja sama ya gitu ya. Nggak ada yang berani naik ya. Naik lah, masa nggak berani naik ya. Buat yang di YouTube, buat di TikTok, saudara-saudaraku yang sudah memberi salam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang bergabung ya, selamat datang ya yang baru bergabung. Ini tadi baru satu ya, aku belum kenyang nah, jadi yang muslim yang minta naik aku gak naikin dulu ya, aku belum kenyang loh. Ini aja baru satu, sebentar juga ya kan, nggak sampai 1 jam kabur udah kan, langsung diculik istrinya dia kan. Masih nunggu oten-oten ya, sebenarnya kalau
oten-oten misalnya ya, oten-oten yang sudah-sudah ini kalau berdiskusi, kayak jangankan berdiskusi, yang tadi typing aja, yang namanya Robin ini tadi, emangnya Al-Quranmu suci? Suci Al-Quran, bisa dibuktikan suci, gak ada kesalahan sekecil apapun loh di dalam Al-Quran, yang kontradiksi gak ada ya, gak ada di dalam Al-Quran. Kemudian bisa terjamin ini perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Ini levelnya nih bukan level manusia, ini levelnya perkataan Tuhan, bisa dibuktikan Al-Quran, bahkan bisa dibuktikan dari yang zaman dulu. Sebentar loh, yang nggak jadi yang di aku loh, kan itu kan itu aja. Oh, nggak ada. Nah, adanya di situ. Maaf ya, lagi ada keperluan. Aduh, ya, mana bang kebenaran ada tuh mbak, ada tuh jambak Kak Natali, mana kebenaran? Mana kebenaran? Ya, bisa dibuktikan ya. Bahkan narasi-narasinya di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan. Al-Quran bukan buku pewarta. Iya, Al-Quran bukan buku pewarta. Kenapa nggak ada yang berani naik? Oh, ten. Kenapa nggak ada yang berani naik? Kenapa nggak ada yang berani naik? Aku masih pengen makan oten loh. Cari pesendal Robin, cari pesendal perintah Tuhanmu. Iya, saya juga heran ya tadi ya, kita diskusi tadi ya sama Pak Jari ya, pesendal metafora katanya. Itu artinya yang suka menyembah berhala, ya sudah menyembah berhala. Kenapa kok Tuhan nyuruh menyembah, suka sama orang yang menyembah berhala? Mana yang lain? Nggak ada yang berani minta naik. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Di tap-tap ya layarnya ya. Di tap-tap, di share ya. Jadi cuma harap. Gak apa-apa lah ya. Jadi kalau yang Kristen mau naik, kalian mau jelaskan iman kalian, silakan ya. Saya nggak akan membatasi kalian dalam menjelaskan iman Anda, itu silakan. Saya nggak akan membatasi itu, saya nggak berhak mengatur itu ya, silakan kalian. Kalau batasi durasi, iyalah batasi durasi, kan nggak mau juga dikotbahin kan, nggak mau. Tapi apapun isinya itu silakan, itu iman Anda. Dengar itu oten, belajar sambil tap-tap di bawah. Iya, sambil tap-tap lah, biar ada manfaatnya ya. Jadi buat oten-oten yang nggak berani naik, biar kalian ada manfaatnya, di tap-tap juga ini ya, layarnya di tap-tap ya, HP di tap-tap, di share ya, di tap-tap, di share. Gak ada oten yang berani naik, gak ono tak kira ya oten sing berani naik. Ini siapa ini? Ini siapa? Aletia bukan ya? Kayaknya fotonya kayak foto Aletia. Coba sih, puji hamba. Aletia kah Anda? Kiki Aletia bukan? Coba naik. Fotonya mirip sama Aletia. Jambak aja. Iya, ini aku jambak-jambak ini. Aku jambak-jambak. Kiki silakan naik Kiki. Kiki ini apa? Kiki muslim atau oten ini Kiki? Kayaknya kayak foto Aletia dia. Aku jambak-jambak ya. Kali aja ada otennya ya. Ya, jadi ini sabar ya. Karena memang mereka semakin langka, kita harus melestarikan mereka. Kita harus pelan-pelan dan bersabar menunggu mereka ya. Gas Ukti Khadijah, iya Ustadz. Aku tadi juga mau ngegas sih, tapi otennya sekarang nggak ada Ustadz. Ada Ustadz Arif di bawah ya.
Belum ada Oten, belum ada lagi. Tadi Jerry di sini. Jerry cuma satu yang hasil buruan saya. Baru satu tadi aku dapat. Yang lainnya mana? Oten sudah punah bunda. Iya, kayaknya udah punah ya. Kayaknya udah punah. Kalian kenapa ya? Kok nggak muncul? Bukannya ada amanat agung, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ya kan? Di Bible kan beritakan Injil ke seluruh makhluk. Kenapa kalian takut-takut? Kenapa nggak berani naik? Sedangkan tadi aku lihat ada loh yang di bawah Oten yang kepanasan. Kenapa nggak berani naik? Naik dong. Oten ngumpul di roomnya Edis. Room Edis tipu. Coba parkunkan akun saya biar Otennya. Oh, oke. Boleh nih. Saya jambak dulu ya. Ustadz Arif coba. Ya, mungkin dengan dinaikkan saudara-saudara muslim ya. Kalau Ustadz Arif kan memang biasanya banyak nih Oten-Oten di roomnya Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut. Ya Ustadz Arif ada yang mau disampaikan nggak nih sambil kita nunggu Oten-Oten ini? Ada yang mau disampaikan Ustadz? Biasanya Ustadz Arif nih banyak koleksi Otennya ya. Lagi Gimana Ustadz? lagi meeting. Oh lagi meeting. Oke, dilanjut Ustadz. Yang Ustadz semalam sampai pagi. Oh iya, Ustadz Arif memang biasanya gitu, lembur terus ya. Soalnya nggak tahu koleksi Otennya banyak ini Ustadz Arif nih. Ayo Oten-Oten yang di bawah silakan naik, ajukan permintaan. Silakan naik ya, silakan naik. Diposting ulang ya. Tap ya. Ini masih dengan tema yang sama, Bible suci. Pertanyaan. Suci apa enggak, Rek? Suci bagi yang mengimani, tapi penjelasannya gimana? Pembuktiannya? Pembuktiannya itu yang bagaimana kan? Silakan yang naik bisa on cam dulu, on cam wajah, bukan on cam sampah. Halo, Silakan. Rek. Iya, silakan. Iya kampret, silakan dibuka dulu kameranya, Pret. Kenapa kok kejang-kejang? Silakan, dari tadi saya diskusi di sini, saya menyuruh teman-teman Kristen yang diskusi silakan naik dan buka kameranya, perlihatkan wajahnya. Silakan, mau buka kamera? Bukan mau cari jodoh, diskusi loh. Dah ya. Saya di sini mau diskusi dengan orang-orang Kristen yang santun, yang memiliki moral dan martabat ya. Jadi yang punya muka silakan naik ya. Buat teman-teman Kristen yang punya muka, yang nggak punya muka, yang kurang ajar ya, yang malu-maluin nggak usah naik. Oke, aku jadikan Ustadz Arif moderator dulu ya. Gimana caranya? Oke. Ustadz, aku ijoin semua. Oke. Sudah beres Ustadz Arif. Masya Allah, Ustadz Arif lagi sibuk loh tadi ya. Di on cam juga ini, mantap ini. Yang wajib on cam, yang Oten nih Ustadz Arif on cam juga nih, Masya Allah. Itulah muslim nggak ada yang takut ya. Kemute Ustadz mic-nya. Rame. Ya. Kalau yang Kristen saya wajibkan on cam ya. Kenapa gitu? Memang itu aturan saya, aturan di room saya seperti itu ya. Jadi kalau kau tidak mau on cam, kau di bawah saja. Kejang-kejangan jadi bawa kepanasan. Gitu. Berani on cam mukanya? Punya Kita muka? kan diskusi loh. Iya, saya mau diskusi dengan orang yang punya muka. Kau punya muka, silakan tunjukkan mukamu.
Dikala kau diskusi geruduk kan Nggak punya kalau muka, gitu. acuh. Dah ya, selesai masalah. Kan? Kalau di room saya oten-oten wajib on cam ya, karena saya pun juga on cam. Mungkin nanti kalau saya sudah puas makan oten, terus ada guru-guru saya yang lain mau diskusi, kalau mereka nggak keberatan silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya diskusi di room saya, yang mau diskusi dengan saya harus on cam, harus punya muka, ya. Jadi yang nggak punya muka udah di bawah aja, kepanasan aja kalau di bawah ya. Nah, kan? Nggak usah naik lah nanti kalau diskusi dibilang penghujat. Oh, menghibur diri si sampah dunia ini, menghibur diri ya. Jadi ayo silakan oten-oten yang punya muka silakan naik ya, yang punya muka. Buat oten-oten yang punya muka aja, yang nggak punya muka nggak usah naik ya. Ya, kalau dibilang kita kan mau diskusi, ya memang diskusi. Standar diskusi dengan saya di room saya ini harus on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung ya. Masya Allah, Ustadz Arif pagi-pagi sudah mensupport saya di sini, nongkrong di sini. Makasih banyak ini. Padahal Ustadz Arif ini kalau kita lihat jam kontennya ini terus ya dia ya. Syiar dakwahnya terus ini Ustadz Arif ini, Masya Allah. Ayo buat saudara-saudaraku ya, tolong dibantu diramaikan, di tap-tap dan juga di share ya. Di tap-tap, di share ya. Banyak otan kecewa dengan Bible sendiri yang nggak jelas makanya takut naik. Oh gitu ya. Masuk gitu kan? Kayaknya enggak lah ya. Masa kalian kecewa dengan Bible kalian sendiri? Enggak lah. Kayaknya banyak kok Kristen-Kristen yang sangat bangga dengan Bible-nya. Silakan naik. Silakan naik. Yang bangga dengan Bible-nya silakan naik. Jelaskan, buktikan Bible Anda suci. Silakan naik. Ya, silakan naik ya, minta permintaan ya. Apa nama TikToknya? Nama TikToknya Natalia Iriani. Sekarang lagi live di Natalia Iriani 07 ya, buat yang di YouTube yang bertanya ya. Natalia Iriani 07 sekarang lagi live. Yang belum follow akunku ya, di sini di follow ya. Di follow. Ayo yang lain silakan, kalau mau ganti tema juga nggak apa-apa. Aduh Natali, itu temanya berat banget, aku nggak berani kalau temanya Bible suci harus dibuktikan, aku nggak mampu. Boleh silakan, kalau mau tema lain silakan ya, ajukan aja. Anda menguasai tema apa silakan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Kenapa? Pada kemana ya mereka ya? Pada kemana mereka? Aku sudah follow TikTok dan YouTube. Makasih banyak Kak Gibran Hamzah. Aku sambil jambak-jambak ya. Sambil jambak-jambak. Oke, mungkin Madam mau naik ya, aku naikin dulu Madam ya. Dari tadi Madam minta naik, aku naikin dulu. Masih menunggu, loh. Masih di bawah kan Madam? Gak ada. Oh, udah pergi. Ya, yang buat Kristen-Kristen mana yang Kristen-Kristen ya? Coba aku jambak, mungkin ada yang Kristen ya. Kalau Kristen-Kristennya yang memang beneran memang niat pendiskusi, bukan niat menghujat, kayaknya mereka berani lah ya disuruh on cam. Ya, berani lah. Tapi kalau disuruh on cam aja udah terbirit-birit ketakutan. Aduh. Oh Muslim, Mak Ewong Muslim. Biasanya yang namanya wong itu kan biasanya bukan Muslim, biasanya itu Muslim ya. Oke, aku jambak-jambak lagi yang lain ya. Silakan yang lain ya, silakan.
Aku sambil jambak-jambak, kali aja dapet Kristen yang mau naik ya. Alhamdulillah, barakallah, wanita muslimah cerdas, sehat, sejahtera selalu. Amin. Sehat selalu juga ya buat saudara-saudaraku ya yang lagi nonton ya. Sehat ya kita semua ya. Saya muslim. Oh, muslim. Saya muslim, baiklah. Martin ternyata muslim. Aku jambak tadi. Nama-namanya kayak nama-nama teman gerejaku, hei. Namanya Martin. Dulu aku punya teman sekolah minggu namanya Martin. Punya apa lagi? Apa ya? Kakak-kakak di sekolah minggu juga namanya Martin. Ternyata muslim. Mualaf ya kayaknya ya. Ayo, yang lain, yang Kristen-Kristen yang mau naik diskusi silakan ajukan permintaan. Open cam ya. Open cam, yang punya muka silakan naik ya, ajukan permintaan ya. Marco, coba nih aku jambak. Marco apa ini? Gak ada yang berani naik. Astagfirullahaladzim. Aku ini baik loh, ramah lingkungan loh aku, Rek. Aku sambil nyari-nyari ya. Ini yang nama-nama oten ada nggak ya? Nama-nama oten di bawah ya? Gak ada kayaknya ini. Gak ada. Oten sudah punah. Masa sih udah punah? Janganlah punah dulu kalian. Janganlah punah dulu ya. Kenapa sih Al-Quran itu terjamin? Al-Quran itu kitab yang suci. Kenapa sih Al-Quran itu bisa dihafal? Kenapa Al-Quran itu bisa dibaca semua usia? Bahkan orang-orang yang belum bisa membaca, orang-orang yang belum bisa menulis kok bisa sih menghafal? Ya itulah buktinya. Simple ya, sebenarnya salah satu bukti Al-Quran itu terjaga kesuciannya, Al-Quran itu tidak bercampur dengan ulah tangan manusia, ya salah satu bukti yang bisa kita lihat sampai sekarang itu banyak sekali penghafal Al-Quran, banyak sekali hafiz-hafiz Quran. Mereka menghafal, mau usianya kecil, usianya anak-anak, mau usia berapapun ya kan, bisa. Dan itu terjaga, nggak ada perubahan. Bahasanya mau semua kalangan bisa, boleh membaca, nggak ada dibatasin. Oh kamu masih anak kecil, kamu jangan baca yang ini dulu, jangan, nggak ada. Al-Quran nggak kayak gitu. Dan informasi-informasi yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita baca itu benar-benar ya memang kapasitas firman Tuhan. Isinya jelas, isinya aturan-aturan, isinya hukum-hukum ya. Jadi yang namanya pedoman hidup saat kita baca kitab suci. Oh iya, Allah memerintahkan kita apa? Kan gitu. Bahkan wanita-wanita aja nih ya, wanita di Islam, di Al-Quran, kita disuruh menutupi aurat, kita disuruh menjaga kemaluan, kita disuruh taat kepada Allah, ya kan? Ini memang benar-benar masuk akal. Oh ternyata Allah itu menyuruh hamba-hamba ciptaannya, manusia ciptaannya itu untuk menjadi baik. Benar. Tapi dalam Al-Quran kita nggak menemukan Allah itu menyuruh para laki-laki mencintai wanita yang suka bersendal. Nggak ada di Al-Quran. Tuhan menyuruh kawini seorang yang suka bersendal. Nggak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Buat kalian yang tahu-tahu sendiri lah ya. Buat yang mau-mau aja. Kalau mau Tuhannya nyuruh-nyuruhin kayak gitu nggak apa-apa. Kalau aku nggak mau. Ya, jadi memang kita itu menggunakan iman dan juga menggunakan akal gitu loh, sejalan. Yakin nih kitab suci isinya seperti ini, yakin nih Tuhan yang benar itu menyuruh hal-hal seperti ini gitu kan. Kita
kita pakai otak kita gitu. Gak cuma sekedar iman kemudian apa yang tertulis kita pleset-plesetin gitu. Enggak. Itulah bedanya ya. Kalau di Islam itu benar-benar Masya Allah ya. Aku benar-benar merasakan nikmatnya di Islam. Ya, nikmat di Islam ini aku benar-benar merasakan agama yang sempurna itu di Islam. Kitab sucinya sempurna, Tuhannya sempurna lah. Gimana kita bisa menyembah Tuhan yang benar kalau ternyata kita mengenal Tuhan dari kitab suci yang nggak benar? Nggak bisa. Kita bisa mengenal Tuhan yang benar itu ya dari kitab suci yang benar. Kita lihat aturannya, kita lihat hukum-hukumnya, kita lihat perkataannya. Oh, ternyata ini benar. Ya, makanya kita kalau membaca Al-Quran, kita kebanyakan kalau orang-orang baca Al-Quran itu kita makin sadar loh, dulu itu betapa bodohnya kita, dan kita pun semakin sadar, oh ternyata Al-Quran itu mencerdaskan kita. Iya, benar. Kalau dulu saya sebelum saya masuk Islam, sebelum saya membaca apa itu isi-isi di dalam Al-Quran, saya merasa ya udah, apa yang saya tahu ya udah itu benar. Ternyata setelah saya mempelajari Al-Quran, wih banyak sekali Masya Allah ya. Memang benar-benar tuntunannya ya, nggak cuma tuntunan untuk di dunia tapi juga di akhirat. Tapi kalau kita membaca di dunia aja udah disuruh yang ngeri-ngeri, gimana gitu kan? Di Al-Quran itu sejalan loh. Bayangin aja ya, kalau ya ada perintah Tuhan yang mengatakan, hei, kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Hei, mau jadi apa generasi penerus bangsa ini? Mau jadi apa? Kan repot gitu loh kalau seperti itu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.